Pemirsa, tinggal menghitung hari Natalie Holscher akan resmi menjadi seorang janda. Natalie rupanya seolah mantap ingin segera berpisah dengan Sule Sutisna yang hampir 2 tahun ini menjadi suaminya. Isu perselingkuhan Sule dengan seorang wanita bernama Rizka Rose seolah semakin memantapkan Natalie untuk memilih berpisah dari Sule. Oke, walaupun cuma tinggal berapa hari, tapi kan again tidak ada yang mustahil. Ya. Walaupun bukti-bukti, bukan bukti-bukti ya, maksudnya kata-kata saling curhatan segala macam, dan netizen berkomentar dan segala macam, sepertinya mengarah kalian akan berpisah. Tapi kan again, kalau Tuhan berkehendak, apa sih kalau bahasa Islamnya? Kun fayakun ya? Kun fayakun. Kun fayakun. Tidak ada yang mustahil. Ya. Mungkin nggak possibility, sedikit saja berapa persen ada possibility netizen melihat kalian bisa bersatu kembali menjadi keluarga yang sakinah marwadah warohmah? Is there any possibility even though it's just tiny little bit? Untuk aku sendiri ya? Iya, maksudnya kalau ini kan nggak bisa dijawab sama Kang Sule, karena aku untuk belum aku interview. sendiri ya. Buat kamu pribadi, tidak ada. Even for Azam? Enggak juga? Enggak. Azam juga nanti pasti ada waktu untuk ayahnya, ada waktu untuk aku juga. Jadi aku nggak batasin itu semua. Oke. Ya, kabar jika Sule memiliki hubungan istimewa dengan Rizka makin santer terdengar setelah Natalie membeberkan bukti perselingkuhan Sule dengan Rizka di akun Instagram pribadinya. Namun kabar tersebut dibantah Rizka. Rizka seolah tak terima jika dirinya dituding merebut hati Sule. Rizka bahkan mengajak Natalie dan Sule untuk bertemu dan mengklarifikasi masalah ini. Lantas apa tanggapan Natalie terkait isu perselingkuhan Sule dan Rizka? Sekarang tuh lagi banyak banget berita yang jadi kesebar kemana-mana. Misalnya yang aku sedih sih adalah ayah dianggap abis soal perceraian Natalie sama Kang Sule terus ngelebar kemana-mana gitu soal ya dianggap temperamen apa segala macam gitu. Nggak tahu ya Nat, kalau gue pribadi ngelihatnya kayak masa lalu misalnya bagian-bagian dari satu program terus diangkat ada cuplikan-cuplikan lah ibaratnya gitu. Kayaknya dieksplor terus gitu kekurangan orang. Atau kalau aku sih ngelihatnya bahwa siapa sih yang sempurna, kan orang juga nggak ada yang sempurna ya. Iya, nggak ada yang sempurna. Aku juga nggak ada yang sempurna. Iya, gitu loh, nggak ada orang. Kamu gimana ngeliat? Karena biar bagaimanapun juga kan that's the person yang pernah menjadi bagian dalam hidup kamu gitu. Kalau masalah itu, aku sempat di garda terdepan sih Kak. Dulu kan sempat ada ramai banget berita tentang Akang yang gimana kan, yang masalah-masalah yang sebelumnya ada lah masalah yang pernah naik berita di zaman aku garda terdepan. Terus juga aku tegur juga langsung kan orangnya, kenapa gini gitu. Jadi aku tegasin ya, aku sama Kang Sule itu nggak ada hubungan apapun. Aku sama Kang Sule hubungannya hanya sebatas teman kerja. Ya kemarin kan di situ ada video rekaman ya, telepon. Di situ juga aku nggak ada ya bilang kalau aku selingkuh sama Kang Sule, nggak ada loh. Terus kalau emang Natalie ada firasat atau apa kalau nuduh aku selingkuhannya, ya kenapa harus menggiring opini? Kenapa nggak ngajak ngobrol aja bertiga, ngobrol bareng-bareng gitu, duduk bareng-bareng, ngobrolin baik-baik. Nggak harus yang menggiring opini yang jadinya kan netizen itu ngehujatnya habis-habisan. Terus kalau emang Natalie ada firasat atau apa kalau nuduh aku selingkuhannya, ya kenapa harus menggiring opini? Kenapa nggak ngajak ngobrol aja bertiga, ngobrol bareng-bareng gitu, duduk bareng-bareng, ngobrolin baik-baik. Nggak harus yang menggiring opini yang jadinya kan netizen itu ngehujatnya habis-habisan. Harus menghadapi kenyataan pahit jika suaminya diduga memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, Natalie tetap berusaha menjadi wanita yang kuat dan tegar. Apalagi banyak netizen dan teman-teman yang mendukung Natalie. Meski banyak yang mendukung Natalie, namun nyatanya sebagian netizen menuding jika Natalie kini tengah mencari simpati publik. Pasalnya di tengah sidang perceraiannya, Natalie justru seringkali tampil di podcast sejumlah selebriti dengan mengumbar aib keluarga. Lantas apa kata Natalie perihal tudingan tersebut? Benarkah Natalie menikahi Sule lantaran ingin pansos? Ada orang yang bilang nih Nat ya, nih mumpung gue bersama dengan kamu, ada orang yang bilang katanya, si Natalie sekarang nih semenjak ada problem kerjanya muter-muter mulu di podcast. Nyampe nggak di kuping kamu? Nyampe.
Pasti nyampe. Karena komen netizen itu terbaca tak terbaca. Iya. Mungkin tidak terlihat mata, tapi nyampe di hati, ya kan? Oke. Tapi aku pengen tahu dari sisinya Natalie. Karena gini, aku percaya bahwa kamu tuh bukan orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Ya. Dari obrolan kita chat ngobrol, sepertinya kamu tuh juga nggak tahu ya, kalau aku lihat sebenarnya I don't think you're actually the person yang only looking for fame aja. Ini ada momennya nih, gue cuma pengen cari kesempatan. Karena kan you're sharing about your feeling. Kadang-kadang lu juga nangis, lu juga sedih gitu loh. Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk sharing, terbuka melalui podcast teman-teman artis yang kamu percaya? Ya, mungkin kalau sharing itu termaksud klarifikasi ya untuk aku ya. Jadi yang kemarin-kemarin beritanya simpang siur di mana-mana, jadi aku cuma pengen aku klarifikasi sebenarnya seperti ini dan hubungan kita ya semuanya baik-baik aja gitu. Dengan keluarga pihak sana juga baik-baik aja. Jadi ya udah gitu loh, clear. Oke. Gitu. Tapi saat kamu dibilang katanya pas sibuk cerita dan segala macam, how did you feel pada saat kamu baca komen itu? Sebel atau seperti apa, Nat? Ya sebel pasti ada sebelnya juga sih Kak. Niatnya kan mau klarifikasi juga, karena kan ya sekarang aku hidup udah balik lagi ke sendiri ya Kak. Jadi membangun lagi image aku nggak mau jadi image-nya yang jelek-jelek gitu loh Kak. Jadi aku klarifikasi di situ, apakah benar yang netizen bilang kayak gini, terus yang podcast yang sebelumnya, ya aku menjelaskan tanpa menyudutkan gitu. Jadi dalam setiap podcast kamu sebenarnya berusaha untuk tidak mau menyudutkan pihak seberang. Dan memang kalau boleh jujur cuma di sini aja ya aku jujur. Mau di podcast, mau di acara bintang tamu TV, aku selalu bilang sama manajerku tolong di filter. Jadi kalau misalkan ada bahas masalah-masalah tentang keluarga atau yang kayak gimana-gimana, aku nggak mau. Paling bahasnya udah tentang aku, hidup aku sekarang, tentang Azam dan adik-adik aku, udah. Natalie dengan adanya permasalahan di keluarganya, tapi justru mendapatkan banyak job sekarang. Ini gue tadi barusan ngelihat di salah satu artikel. Kebanjiran job selepas masalah perceraian atau rumah tangga dengan Kang Sule. What do you think? Kadang gini, kalau dengar netizen lagi ya Kak, kadang suka sedihnya gini, kalau nggak karena Kang Sule, lu nggak jadi apa-apa. Iya, kadang suka gitu. Ya, siapa juga yang mau seperti ini Kak, gitu loh. Siapa juga yang mau seperti ini. Terus juga, ya takdir. Balik lagi ke takdir gitu loh. Jadi kalau dibilang karena Kang Sule, aku pansos sama Kang Sule. Pansos kenapa ada Azam? Pansos nggak usah pakai anak ya. Maksudnya pansos masalahnya begitu dapat karirnya. Kalau mau jajan sekalian aja udah gitu Kak, gitu. Terus mendapat tudingan miring tak lantas membuat Natalie down. Sebaliknya Natalie berusaha tegar dan kuat. Apalagi beberapa hari lagi sidang putusan perceraiannya akan digelar. Lantas benarkah jelang putusan Natalie dan Sule tak lagi menjalin komunikasi? Semenjak kejadian kemarin, Mas, ini berapa hari lagi kan? Berarti udah putusan dong? Oh ya. Iya, berapa hari lagi ya? Putusan iya. Udah membangun komunikasi lagi belum sama Akang? Karena kan nanti mau nggak mau kalau misalnya kalian bercerai, ya soal Azam pasti mau nggak mau harus komunikasi dong. Ya. Udah berusaha untuk membangun kembali nggak komunikasi itu? Selalu Kak. Selalu. Jadi selalu video call selalu, Kak Azam selalu. Begitupun sebaliknya, kayak kemarin juga memang aku ngomong kan, aku nggak ada menutupi Azam untuk keluarga mereka, apalagi untuk ayahnya, nggak akan. Jadi pas aku lagi benar-benar kerja satu harian, ya udah di rumahnya Akang. Oh, dititipin di rumah Akang. Iya. Oh, ayahnya juga kan? Iya. Jadi ya udah sekarang aku sama Akang udah kayak ya udah kayak temenan aja. Iya. Kalau dia mau sharing sama juga sharing gimana kerjaan gini-gini, ya semoga seperti itu ya, amin. Udah strategi apa yang dijalanin untuk bisa sekarang menata karir sendiri tanpa Kang Sule? Balik lagi ke apa yang aku kerjakan sesuai dengan hobi aku, jadi biar aku bisa lebih semangat lagi gitu Kak. Kayak YouTube itu memang dari sebelum nikah sama Akang itu aku udah YouTube duluan gitu. Terus collab sama Akang, jadilah perjodohan di situ gitu. Gara-gara collab jadi kolaborasi beneran ya, Bo? Dapatlah Azam. Terus juga kalau mikir ke depannya ya kalau ada tawaran-tawaran, kita nggak tahu tawaran-tawaran dari
dari TV, apa dari iklan, dari ya apapun itu yang halal, yang penting halal ya udah ayo gitu. Iyalah, bener. Iya. Semangat. Jadi balik lahir kembali lagi gitu loh. Aku Iya. yang dulu sosok balik lagi gitu. Kalau kemarin kan ya di Sama rumah, suami gitu ya. di rumah. Karena Melayani memang suami. kan aturan dari suami kan kita harus Iya, ikut gitu. iya, iya. Jadi di rumah ya udah di rumah. Di sisi lain, momen manis antara kakak dan adik, yakni Rizky Febian dan Putri Delina, terlihat saat Rizky tengah manggung di sebuah acara. Dalam acara tersebut, Rizky mengajak Putdel naik ke atas panggung. Dalam momen tersebut, Rizky memberikan untayan kalimat indah sebagai support dan dukungan Rizky kepada sang adik Putdel, dan selama ini selalu mendapat hujatan dari netizen lantaran Putdel dianggap sebagai penyebab Natali dan Sule bercerai. Ya, sejak curhatan Putdel di podcast Bunda Maya Estianti hingga membuat Natali memutuskan hengkang dari Istana Tambun dan akhirnya menggugat cerai Sule, Putdel memang terus mendapat hujatan dari netizen. Bahkan lantaran hujatan netizen, Putdel sempat dikabarkan jatuh sakit. Hal ini membuat Rizky sebagai kakak prihatin, meski selama ini Rizky lebih memilih diam terkait rumah tangga sang ayah dan kasus yang menimpa Putdel. Nyatanya, diam-diam Rizky selalu memberikan support kepada Putdel yang merupakan adik perempuan satu-satunya. Dan pelukan hangat Rizky sebagai seorang kakak seolah menjadi penguat bagi Putdel. Terima kasih Teteh Putri sudah mau berduet hari ini. Sebelumnya saya ada yang ingin disampaikan untuk Teteh Putri. Saya tuh jarang banget ketemu. Hampir semua sama adik-adik saya jarang ketemu gitu ya. Kenapa? Iya, ketemunya di game katanya. Aku cuma mau bilang Putri ini adalah satu-satunya anak perempuan yang paling kuat di keluarga. Terlepas omongan miring di luar sana, saya selalu mengajarkan ke dia, dan bahkan dia pun yang selalu mengingatkan, diam itu jauh lebih baik. Diam itu adalah emas. Kalau dari saya, simple gini. Apapun yang terjadi di luar sana, yang terpenting kita tahu apa yang sesungguhnya. Semangat semuanya, semangat Aiki dan semuanya.